Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 248. Ucapan Reva membuat semua orang yang ada di ruang tengah itu mengangguk-angguk. Si Penatua Yu tampak sedikit mengernyit dan melirik Rio dengan kesal dan geram. Dalam urusan berbicara, Rio kalah telak dibanding dengan Reva. Pengunjung adalah tamu. Rio, persilahkan Tuan Li untuk masuk, ucap Penatua Yu dengan lembut. Ekspresi Rio langsung terlihat canggung. Penatua Yu sendiri sudah menunjukkan ketidakpuasannya kepadanya. Lalu dia menatap Reva dengan tatapan setajam silet. Membuatnya semakin membenci Reva di dalam hatinya. Keluarga Yu kemudian mundur dan Reva langsung berjalan ke dalam ruang tengah dan menghampiri Nara. Dengan air mata yang menggenang di matanya, Nara memegang lengan Reva dengan erat dan tidak mau melepaskannya. Lalu Reva terkekeh dan berkata, "Dasar bodoh. Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja. Percayalah kepadaku." Nara lalu mengangguk dengan penuh semangat. Wajah anggota keluarga Su tampak pucat. Hana langsung mengulurkan tangannya untuk menarik Nara dan berkata dengan marah, "Reva, bukankah kau sudah melarikan diri karena ketakutan? Kenapa? Apakah karena kau merasa tidak bisa melarikan diri jadi ingin kembali untuk mencoba? Biar aku beritahu ya, masalah yang kau buat sendiri kau tanggunglah sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kami. Mau mati atau hidup itu adalah urusanmu sendiri. Ingat, jangan pernah melibatkan kami." Nara langsung berkata dengan panik, "Hana, bagaimana cara kau berbicara itu? Hana, apakah ucapanku ada yang salah?" Rio lalu menghampiri dan berkata dengan kejam, "Reva, karena kau telah datang, ayo kita mulai." Reva mengangguk dengan tenang dan berjalan ke tengah ruangan itu dengan kepala terangkat tinggi. Kesepuluh penatua keluarga Yu tampak berada di sekitar ruangan itu. Penatua keluarga Yu memejamkan sedikit matanya dan memegang manik-manik Buddha di tangannya seolah-olah masalah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dan pada dasarnya bukan kepala keluarga Yu yang benar-benar memegang kekuasaan keluarga Yu tetapi si Penatua Yu yang telah berumur sekitar 80 tahun. Meregata juga duduk di sebelah. Dia melirik Reva dengan mencibir dan wajahnya tampak sangat senang. Kemudian dengan keras Rio berkata, "Saudara-saudaraku semuanya, sekarang aku akan mengeluarkan buktinya terlebih dahulu. Ini adalah hasil rekaman dari beberapa kamera CCTV yang kami dapatkan dari TKP. Semua ini dengan jelas merekam bahwa Reva yang telah menculik keponakanku, membawanya ke TKP lalu meninggalkan tempat itu sendirian. Dan pada saat yang sama, kami juga telah menemukan mobil yang dikendarai Reva saat itu. Ini merupakan bukti fisik yang paling kuat." Sambil mengatakan semua itu Rio juga menayangkan beberapa rekaman video CCTV itu di layar lebar. Selain itu mereka juga telah mengambil banyak foto mobil Reva dan menunjukkannya juga di layar. Dan semua orang yang ada di ruangan melihat dan mengangguk. Ini memang bukti yang paling nyata dan langsung. Rio tampak bangga dan melanjutkan ucapannya. "Selain itu, kami juga masih memiliki saksi. Dia adalah gadis yang sedang duduk di dalam mobil keponakanku pada malam itu. Bawa dia ke atas." Tak lama kemudian, seorang gadis dengan riasan yang cukup tebal masuk ke ruangan itu. Lalu Rio berkata dengan suara keras, "Aku tanya kepadamu, sebenarnya apa yang terjadi pada malam itu? Bagaimana situasinya?" Kemudian gadis itu segera menjawab, "Malam itu, Tuan Muda Yu sedang mengantar aku pulang. Lalu, di tengah perjalanan kami ditabrak oleh Reva. Selain itu, Reva juga langsung memukul Tuan Muda Yu ketika dia menghampiri kami dan berteriak bahwa dia harus membunuh Tuan Muda Yu.
Setelah itu dia membawa Tuan Muda Yu pergi dan karena pada malam itu aku sangat ketakutan sehingga aku hanya meringkuk di dalam mobil dan tidak berani keluar. Rio tampak sombong dan berkata, "Kalian semua telah mendengarnya. Sekarang semua bukti dan saksi ada di sini. Reva, apalagi yang ingin kau katakan?" Lalu semua orang memandang Reva bersama-sama. Menurut mereka, dengan bukti-bukti ini saja sudah cukup untuk menyalibkan Reva. Hana berkata dengan menghina, "Bagaimana? Aku sudah bilang kan, dia itu memang seorang pembunuh. Kak, inikah suami yang kau percayai itu? Apakah kau tahu bahwa kepercayaanmu itu bisa menghancurkan seluruh keluarga Su kita? Bagaimana kalau kita berbicara dengan Meregata? Setelah bergabung dengan aliansi farmasi, setidaknya keluarga Su kita masih memiliki kesempatan." Nara langsung menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya lalu berkata, "Aku tidak percaya. Reva pasti tidak bersalah." Hana mencibir, "Kak, kau ini kalau belum benar-benar kena batunya belum bisa sadar ya. Oke. Nanti setelah dia mati. Aku mau lihat apakah kau masih bisa begitu percaya diri." Bab 249. Kemudian Reva dengan tersenyum ringan berkata, "Rio, hanya dengan bukti-bukti ini saja kau langsung menyatakan bahwa aku pembunuhnya. Bukankah itu terlalu sewenang-wenang?" Rio langsung sangat marah dan berkata, "Reva, buktinya sudah sangat kuat, apakah kau masih ingin menyangkalnya? Biar aku beritahu ya, disangkal pun tak ada gunanya. Semua orang dari 10 keluarga terpandang di kota ini ada di sini malam hari ini. Dan secara otomatis mereka juga akan menilai masalah ini." Lalu orang-orang dari 10 keluarga terpandang itu berkata, "Aku pikir bukti-buktinya sudah cukup lengkap." Benar, rekaman itu juga sangat jelas, cukup untuk memberikan hukuman. Aku setuju. Bukti ini sudah cukup. Apalagi yang mau dikatakan? Rio merasa senang seolah-olah dia sudah menang. Dukungan dari ke-10 keluarga terpandang itu membuatnya merasa bahwa semuanya berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Dan pada saat ini Axel juga berdiri dan berkata dengan kencang, "Reva, masalahnya sudah sampai seperti ini, apakah kau masih tidak mau bertobat? Semua bukti sudah ada di depanmu, apalagi yang mau kau katakan?" Alina mengangguk dan berkata, "Iya, tak ada gunanya kau menyangkal juga." Nara langsung panik dan berkata, "Pa, Ma, apa yang kalian katakan? Bukti macam apa ini? Ini sama sekali tidak dapat membuktikan apa-apa." Hana mencibir dan berkata, "Mengapa ini tidak bisa dikatakan sebagai bukti? Begitu banyak orang setuju bahwa semua ini adalah bukti. Tetapi kau malah bilang bukan. Memangnya kau kira kau lebih pintar dari orang lain?" Masalahnya belum selesai tetapi keluarga Su sudah saling bertengkar sendiri. Penatua Yu tampak sedikit mengernyit dan melirik mereka dengan kesal. Rio langsung berteriak, "Hei, tutup mulut kalian. Reva, bahkan keluargamu sendiri pun memintamu untuk mengakui kesalahanmu. Apalagi yang mau kau katakan sekarang? Aku akan memberimu kesempatan untuk mengakui kesalahanmu dengan jujur. Lalu pergilah ke ruangan berkabung keponakanku dengan bersujud 3 kali dan menyembah 9 kali. Dan aku akan membuat mati dengan menyenangkan. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu mati dengan menderita." Reva langsung terkekeh dan berkata, "Rio, apakah kau masih ingat dengan apa yang aku katakan? Jika malam ini kalian tidak dapat membuktikan bahwa aku yang bersalah maka kau harus memberikan kompensasi sebesar 3 miliar dolar kepada aku dan keluargaku karena rusaknya nama baik dan reputasi kami." Tanda seru petik 2. Alina langsung berkata, "Reva, jangan kau libatkan kami.
Tuan Yu, semua ini Reva sendiri yang melakukannya dan sama sekali tak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak menginginkan kompensasi apapun. Sudah sampai seperti ini masih saja memikirkan uang. Reva, aku benar-benar tidak salah menilaimu. Kau ini benar-benar mata duitan. Nara langsung kesal dan berkata, Ma, bisakah kau berhenti berbicara? Reva sudah katakan bahwa dia tidak bersalah. Dia sekarang hanya mengklaim haknya. Apa yang salah dengan ucapannya ini? Selain itu, kompensasi ini juga termasuk dengan kompensasi keluarga kita. Keluarga Yu telah membesar-besarkan masalah ini dan Farmasi Su mendapatkan fitnahan seperti itu. Bukankah mereka sudah seharusnya memberikan kompensasi? Axel tampak sangat marah dan berkata, jika bukan karena dia telah membunuh orang, apakah keluarga kita akan sampai seperti ini? Nara, kau beritahu dia, tidak perlu memikirkan keluarga kita. Meskipun dia yang ingin memberikan kompensasinya, aku juga tidak akan mau sepeser pun uang darinya. Keluarga Su aku tak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Nara dengan panik berkata, Pa, bagaimana kau bisa seperti ini? Dan keluarga Su bertengkar lagi. Penatua Yu akhirnya tidak tahan dan memaki dengan nada dingin, berisik. Rio langsung berkata, apakah rumah keluarga Yu ini adalah tempat kalian bertengkar? Pengawal, bawa mereka semua ke halaman belakang dulu. Biarkan mereka semua tunggu di sana. Sekelompok pengawal keluarga Yu itu lalu datang dan membawa Axel beserta yang lainnya ke halaman belakang. Di sepanjang jalan, Axel dan Alina masih saja berteriak, Tuan Yu, kami sama sekali tidak ada hubungannya dengan Reva. Kami sudah putus hubungan dari Reva. Tidak ada satu orang pun yang memperhatikan mereka. Lalu Rio berkata dengan dingin. Sekarang bukti-buktinya sudah sangat kuat. Reva adalah orang yang telah membunuh keponakanku. Membunuh untuk keadilan ini dibenarkan. Pengawal, tangkap dan bawa dia ke aula berkabung keponakan aku. Dan tunggu untuk tindakan berikutnya. Lalu sekelompok pengawal dari keluarga Yu mengepung Reva. Dan pada saat ini terdengar sebuah suara yang dingin dari belakang, Paman Yu, sampai sekarang kami hanya mendengar ucapan dan kata-kata dari pihakmu saja. Bukankah kita juga harus mendengarkan kata-kata dan ucapan Reva? Semua orang langsung menoleh dan melihat Anya yang tampak cantik dan elegan masuk dan berjalan dengan perlahan. Bab 250. Kedatangan Anya membuat semua orang yang ada di ruangan itu tampak bingung dan heran. Mantan gadis tercantik di kota Carson ini memiliki pesona yang lebih dewasa dan menawan dibanding dengan Narasu. Meregata menyipitkan matanya dan hatinya langsung berdegup. Kedatangannya kali ini, dia sudah banyak melihat dan bertemu dengan wanita cantik di kota Carson. Tetapi, mengapa para wanita cantik ini semuanya membela Reva? Penatua keluarga Smith mengerutkan keningnya dan berkata dengan serius, Anya, jangan lancang. Bukti yang ditayangkan oleh Rio sudah cukup, apalagi yang perlu dikatakan oleh Reva. Kau tidak seharusnya datang ke tempat ini, pergilah. Anya sama sekali tidak bergerak malah dia mencibir. Paman, kau hanya datang ke sini untuk menjadi saksi saja. Apakah perlu membela keluarga Yu sampai seperti ini? Penatua Smith sangat marah dan berkata, apa maksudmu, Anya? Maksudku, kau harus memiliki pendirian dan penilaian sendiri dalam melakukan sesuatu. Meskipun kau tidak tahu juga kau jangan asal menebak. Kalau tidak, saat kehilangan image sendiri itu hanyalah masalah sepele tetapi saat kehilangan martabat dan reputasi keluarga itu adalah hal yang paling memalukan. Penatua Smith tampak sangat marah dan berkata, Anya, apakah kau sedang mendikte aku? Kau jangan lupa, aku dan ayahmu adalah kakak adik.
Kau yang hanya generasi muda keluarga Smith beraninya bersikap tidak sopan kepadaku. Anya juga mencibir. Paman, kau juga jangan lupa. Siapakah yang pada awalnya mengusir aku keluar dari keluarga Smith dan siapa juga yang ingin memusnahkan aku seutuhnya? Penatua Smith. Kau. Semua orang yang ada di ruangan itu langsung memperhatikan mereka dengan senang hati. Karena mereka semua sangat senang melihat pertengkaran keluarga seperti ini. Setelah Anya kembali, kekuasaan keluarga Smith meningkat drastis. Dan 9 keluarga terpandang lainnya dikendalikan secara stabil. Jika terjadi perselisihan di antara Anya dengan keluarga Smith maka kekuasaan keluarga Smith pasti akan jatuh dan 9 keluarga terpandang lainnya juga senang dengan situasi seperti itu. Meskipun Penatua Smith begitu marah di dalam hatinya tetapi dia juga sangat sadar dengan situasi saat ini. Jika dia benar-benar berselisih dengan Anya hanya akan membuat orang lain tertawa dan keluarga mereka juga akan mengalami kerugian. Pada akhirnya dia hanya bisa mendelik dan memelototi Anya kemudian sambil menghela napas dalam diam. Penatua Yu mengernyitkan keningnya dan mengedipkan matanya kepada Rio. Dan Rio segera berkata, Anya, apa maksudmu? Apakah kau berencana untuk ikut campur dalam masalah keluarga Yu dengan Reva? Anya terkekeh dan berkata, tidak seperti itu. Aku di sini hanya menjadi saksi saja. Jangan sampai nantinya menggunakan bukti yang sama sekali tidak jelas untuk menghukum orang. Rio langsung berkata dengan marah, Anya, kau lihat dengan jelas, bukti-bukti ini adalah bukti yang sangat kuat. Dan pada saat ini, sebuah suara yang dalam terdengar dari luar pintu, bukti kuat. Apakah di rekaman kamera CCTV-mu ada menunjukkan Tuan Li telah membunuh seseorang? Hanya dengan beberapa adegan yang kalian duga-duga sendiri saja sudah bisa menghukum orang dengan seenaknya. Apakah kau tahu apa yang dimaksud dengan bukti kuat itu? Ini semua hanyalah fitnah dan omong kosong saja. Aku lihat keluarga Yu Anda juga tak ada apa-apanya. Sambil berbicara, Brad berjalan masuk dengan sekelompok orang yang bertampang beringas. Ekspresi Penatua Yu langsung berubah. Brad adalah bos besar di kota Carson. Ke-10 penatua keluarga terpandang itu tak ada satupun yang bisa dibandingkan dengan Brad. Selain itu, dengar-dengar dia juga memiliki hubungan yang baik dengan Reva. Apakah dia akan membantu Reva dalam masalah ini? Rio tampak sedikit panik dan berkata, Tuan Mon, salah satu anggota keluarga Yu kami sudah mati. Jadi sudah sepatutnya kami mencari dan meminta keadilan untuknya, kan? Brad langsung mencibir dan berkata, aku juga tidak mengatakan tidak akan memberi keadilan kepada kau. Aku datang ke sini hanya untuk menjadi saksi malam ini. Saudara-saudaraku, silahkan dilanjutkan. Orang-orang di ruangan itu tampak sedikit gelisah. Brad dan Anya keduanya datang ke sini malam ini. Terlihat dengan jelas bahwa masalah hari ini tidak akan sesederhana yang dibayangkan oleh mereka. Lalu Rio menggertakkan giginya dan menatap Reva dengan marah kemudian berkata, karena Nona Smith merasa hanya aku saja yang berbicara maka aku akan memberimu kesempatan untuk berbicara sekarang. Reva, kau terus mengatakan bahwa kami telah menindasmu, kalau begitu apakah kau punya bukti? Reva terkekeh dan berkata, tentu saja. Aku tidak hanya punya bukti tetapi aku juga bisa membuktikan bahwa pembunuh yang membunuh Shiro Yu ada di antara kita. Begitu ucapannya ini dilontarkan seketika ruangan itu gempar. Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.